pertama, akar. Akar merupakan bagian paling bawah dari tumbuhan. Akar berfungsi untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam, serta tempat menyimpan cadangan makanan. Akar ini dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Di mana akar serabut? Akar serabut adalah akar yang tumbuh pada pangkal tumbuhan. Tunggang yaitu akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Baik, ini merupakan organ penyusun pada akar. Yang pertama yaitu epidermis. Yang kedua yaitu korteks. Yang ketiga yaitu endodermis. Yang terakhir yaitu pita Kaspari. Yang kedua, batang. Batang merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan serta menghubungkan akar dan daun. Pada batang terbagi menjadi dua, yaitu batang berbuku dan batang beruas-ruas. Ini merupakan contoh dari batang berbuku. Yang diambil contohnya yaitu tanaman kangkung atau Ipomoea aquatica. Yang berikut yaitu batang beruas-ruas. Ini merupakan contoh dari tanaman yang beruas, ialah jagung atau siamais. Berjaringan penyusun batang. Yang pertama, epidermis. Pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder, lapisan epidermis digantikan oleh lentisel yang dibentuk dari kambium gabus. Lentisel berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan penguapan. Yang kedua yaitu korteks. Tersusun dari jaringan kolenkim, semakin ke dalam tersusun dari jaringan parenkim. Yang ketiga, stele. Pada batang stele tersusun dari jaringan-jaringan perisikal, berkas pengangkut dan empulur. Yang ketiga, organ daun pada tumbuhan. Berikut adalah daun. Pada umumnya daun berwarna hijau serta berbentuk lebar dan pipi. Daun ini dibedakan menjadi dua, yaitu daun majemuk dan daun tunggal. Ini adalah salah satu contoh daripada daun tunggal, di mana pada satu tangkai tumbuhan cuman terdapat satu helaian daun. Ini merupakan salah satu contoh daun majemuk, di mana pada satu tangkai terdapat banyak helaian daun. Berikut ini adalah struktur penyusun daripada daun, di mana kita lihat yang pertama adalah epidermis, di mana epidermis ini berfungsi sebagai melindungi organ dalam pada daun, atau melindungi organ internal pada daun. Yang kedua adalah mesofil, di mana mesofil ini adalah tempat berfotosintesisnya daun. Yang berikut adalah palisade, dan palisade ini tersusun atas sel-sel berbentuk silinder, tersusun rapat dan mengandung banyak kloroplast. Dan yang berikut adalah spons, di mana tersusun atas sel-sel yang renggang, tidak teratur, mengandung sedikit kloroplast. Teman-teman bisa lihat ada perbedaan antara palisade dan spons. Yang berikut kita lihat ada xilem dan phloem. Ini adalah xilem dan ini adalah phloem, di mana ini adalah merupakan jaringan pengangkut daripada daun.
melalui stomata. Yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai organ reproduksi generatif. Bunga dibagi menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap merupakan bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Yang berikut bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang salah satu bagiannya tidak ada. Ini merupakan salah satu contoh bunga lengkap, yaitu bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Dan ini adalah salah satu contoh bunga tidak lengkap, yaitu bunga pepaya atau carica papaya.